Kos operasional per kilo plastik yang kita olah itu antara 7.800 sampai 17.000. Kurang lebih 1 kilo sampah itu setara dengan 120,225 per kilo sampah. Sampah plastik sebenarnya lebih dominan banyak dibanding sampah-sampah organik gitu kan. Total sampah di Kepulauan Seribu dari data tahun 2020 itu 39,8 ton per hari. Terdiri dari sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga itu kurang lebih sekitar 17,34. Dan sisanya 22,46 itu adalah sampah laut atau marine debris. Itu. Nah, dari total sampah yang ada 25%-nya adalah sampah plastik atau kurang lebih 1/4 dari total sampah yang ada di pulau. Makanya dengan menggunakan peralatan mesin pirolisis ini kita harapkan kapasitasnya bisa menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan bahan baku, dalam hal ini sekitar 25% dari total sampah yang ada di pulau, kurang lebih sekitar 39,8. Sebetulnya terutama ya, selain itu adalah tugas masyarakat dan swasta, dia terutama adalah tugas pemerintah. Pemerintah itu punya mandat untuk mengelola sampah. Dia juga punya infrastrukturnya, punya anggarannya, dan punya fasilitasnya untuk mengelola sampah. Kemudian juga pemerintah itu kan pengelola kawasan ya, dan dengan demikian juga dia punya wewenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Ya, sekarang misalnya kalau di Jakarta itu ada peraturan gubernur nomor 77 misalnya kan, itu yang bisa dijadikan dasar untuk kita mengelola sampah bekerja sama dengan pemerintah. Jadi selama kita BIMTEK 3 hari bersama-sama petugas di PJLP pesisir di Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, pertama kita sebetulnya pengen motret kondisi lapangan yang mereka hadapi sehari-hari. Setiap pulau kan mungkin punya dinamika yang berbeda satu sama lain. Terus kemudian kemampuan petugas juga kan perlu kita lihat gitu. Jadi sebelum program ini betul-betul kita jalanin, program pirolisis ini kita jalanin di masing-masing pulau, yang nanti petugas itu akan jadi bagian penting ya dari operasional mesin nanti. Kita bisa melihat kan, bisa tahu potret setiap kondisi pulaunya, terus kemudian sistem support yang ada di setiap pulau dan kemampuan SDM-nya sendiri. Sehingga kita dari sana kita bisa memastikan apakah pulau ini akan jadi prioritas atau kemudian ini kita hold dulu misalnya untuk kemudian kita siapkan lebih baik lagi. Jadi dari kemarin tuh kita ketemu banyak hal sebenarnya kan, ada beberapa kejutan-kejutan yang sebetulnya menarik gitu kan. Kita melihat teman-teman cukup baik gitu kan mendeskripsikan situasi kerja mereka, dan itu saya lihat lumayan detail ya untuk bisa jadi bahan dasar, karena memang mereka punya angan-angan, punya mimpi yang sama kita untuk menyelesaikan sampah di tempat dan secara produktif tentunya. Kondisi sampah saat ini yang kita hadapi, kadang terjadi sampah kiriman. Barangkali apabila ya uji coba ini bagus dan hasilnya bisa diperlihatkan ke masyarakat khususnya, kita bisa kolaborasikan nanti dilakukan di beberapa pulau lain yang masih di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ada 3 daerah lagi di Kepulauan Seribu yang sama-sama siap. Yang pertama adalah Pulau Tidung, yang kedua adalah Pulau Untung Jawa, dan yang ketiga adalah satu kompleks
Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Kelapa II. Tidung akhirnya dipilih. Alasan-alasan lainnya adalah, kedua adalah karena Tidung itu kan tempat wisata ya. Jadi banyak wisatawan yang datang ke sana, dan dengan demikian volume sampah yang dihasilkan juga relatif lebih banyak. Kita bisa kasih lihat itu kepada wisatawan dan sebagainya, sehingga itu bisa dijadikan tempat untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai sampah. Selama 3 hari ini terbentuk, sebenarnya tujuan utama kita mengedukasi masyarakat supaya bisa milah sampah. Itu sih sebenarnya tujuan utama ya, mengidentifikasi masalah sampah di lingkup RW, terus mencari solusi sebenarnya gimana caranya supaya masyarakat bisa mengurangi sampah dari sumber. Itu sih sebenarnya utamanya itu. Kalau dari efektivitas sih pemilihan itu langsung dari sumber ya.